Sidang perdana gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tepat pada 28 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sederet persiapan pun tampak telah dipersiapkan oleh kedua kubu, di mana kubu Nikita Mirzani telah menyiapkan berbagai bukti dan saksi untuk menguatkan gugatan Wan Prestasinya yang menuntut Reza Gladys senilai 100 miliar rupiah. Sementara kubu Reza Gladys juga melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan bukti dan saksi untuk melawan dan menyerang balik Nikita Mirzani. Kedua kubu sama-sama memiliki keyakinan dan kepercayaan diri jika kubu merekalah yang akan menang. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait sidang perdana gugatan Wan Prestasi tersebut, serta bagaimana akhir dari perang panas antara Nikita Mirzani versus Reza Gladys, maka inilah 5 fakta sidang perdana gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Sidang perdana gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys digelar pada 28 Mei 2025, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, meski Nikita Mirzani tengah berada di balik jeruji besi buntut laporan kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan Reza Gladys, melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani tampaknya siap menjalani persidangan tersebut. Bahkan Fahmi Bahmid sempat mengimbau agar seluruh pihak terkait kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hari ini kan tanggal 28 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alhamdulillah, secara administrasi saya telah memenuhi syarat, sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wisesa yang ada di BSD. Karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal 11. Ini sidang hari ini belum mediasi. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Maka ditunda lagi sidang. Tergugat. Ya, kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini. Kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Seperti itu. Reza Gladys mengaku siap menghadapi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid berharap agar keadilan dapat tegak lurus dan berpihak kepadanya. Lantas, seperti apa kesiapan Reza Gladys melawan gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani?
kita sangat siap menghadapi itu karena kita yakin dan percaya tidak ada perjanjian kerjasama apapun ya antara klien kami dengan tersangka NM maupun tersangka IM. Nikita Mirzani diketahui saat ini masih berada di balik jeruji besi. Meskipun demikian, upaya hukum lain masih dapat ia lakukan melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Ya, upaya memandatkan Fahmi Bahmid untuk menggugat Wan Prestasi Reza Gladys dan beberapa pihak lainnya tampak tak main-main. Pasalnya, ia sangat meyakini jika pihaknya akan menang, karena bukti dan saksi yang ia kantoni dinilai cukup kuat. Lantas, seperti apa keyakinan Nikita Mirzani menyerang balik Reza Gladys? Ini memang urusan keperdataan, Pak. Jadi berawal dari adanya seseorang yang menelpon Ismail Marzuki atau Mail pada November, seingat saya 16 kalau nggak 17, itu nelpon ingin bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani dan minta supaya Nikita Mirzani mereview secara baik-baik dan tidak melakukan review yang negatif lah terhadap produk dia. Dan di dalam kesepakatan tersebut, Mail bilang ya kalau memang kamu mau ingin Nikita mereview yang baik-baik ya harusnya disepakatin. Harusnya dilakukan kesepakatan seperti apa maunya. Nah disitulah terjadilah pembicaraan tentang finansial atau tentang uang. Nah uang itu adalah dicetuskan sendiri pada saat dicetuskan angka 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dan disepakati oleh tergugat dibayar 2 kali, yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa tunai. Artinya di dalam hal ini tidak ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya supaya dia tidak bisa melakukan sesuatu. Artinya kalau memang dia tidak ingin melaksanakan kesepakatan tersebut, ya tidak usah, gitu loh ya. Terus tiba-tiba melaporkan adanya dugaan pemerasan itu kan menjadi tidak logis di saat dia adalah dalam keadaan bebas merdeka. Jadi itu adalah yang paling terpenting dan itu semuanya sudah tertuang di dalam gugatan kami setebal sekitar hampir 40 halaman kalau nggak salah. Nanti saya coba akan lihat lagi. Ya, itu kan menurut kami memang terkait dengan adanya pemerasan itu harus ada sesuatu terhadap seseorang dalam keadaan terampas kemerdekaannya. Tapi kalau seseorang dalam keadaan bebas merdeka, artinya kalau dia tidak memberikan sesuatu, terus masalahnya di mana? Nah, disitulah intisari poinnya bahwa di sini ada sebuah deal kesepakatan untuk mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu November sampai November 2025. Dan itulah yang saya tuangkan di dalam gugatan kami. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tampaknya akan semakin memanas. Ya, pasalnya kubu Reza Gladys mengungkapkan jika mereka akan melakukan upaya serangan balik dengan menggugat balik Nikita Mirzani. Meski belum diketahui gugatan apa yang akan mereka layangkan, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan strategi rahasia untuk kembali menyerang Nikita Mirzani. Kalau kami melihat ini kan strategi-strategi modus yang menurut kami yang tidak baik sebenarnya ya. Artinya mencoba untuk menghentikan proses penyidikan gitu. Tetapi kalau misalkan dibertanyakan apakah kami melakukan gugatan balik, ya pasti nanti setelah putusan pidana ini ya terhadap laporan klien kami nomor 7355 sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah, maka kami akan melakukan gugatan balik nantinya ya. Ya karena selama ini dalam proses hukum dan tahapan penyidikan ini dan dalam proses pada saat tersangka NM melakukan review jelek terhadap klien kami, produk klien kami mengalami banyak kerugian. Nah, sudah pasti nantinya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kami akan melakukan gugatan balik. Terhadap gugatan itu nanti akan kita lihat ya hasil dari putusan laporan klien kami. Tetapi yang pasti pada prinsipnya adalah mengarah kepada adanya kerugian klien kami selama ini.
Gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani diketahui bukan hanya dilayangkan terhadap Reza Gladys. Ya, dalam surat gugatan Nikita Mirzani turut menggugat suami Reza Gladys atau Bah Mufid, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, serta perusahaan perseroan. Dan untuk hal itu, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid menghimbau agar seluruh pihak terkait kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. Yang kita tuntut kan yang jelas kan tergugatnya kan seseorang yang berinisial RG. Kita nggak bisa yang lain kita minta supaya menghormati proses hukum. Karena yang lain itu adalah ada sesuatu yang terkait dengan persoalan di pidananya dan saya minta hormati proses hukum. Bagaimana caranya kita minta? Kita memberitahukan dia, makanya kita minta supaya dia menjadi turut tergugat, supaya dia memantau proses ini, supaya dia tahu ada proses hukum perdata di dalam perkara tersebut. Seperti itu. Kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan, pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan gitu, masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan. Ya, dan pasti akan kita terima. Nanti kita tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Ya.